Halo gengs, balik lagi nih di Jalan Terkini bersama gue Budi dan partner gue Ilyas. Jadi kali ini kita akan membawakan info-info menarik dari dunia game dan e-sport. Yap, bener banget. Kita bakal kasih update terbaru mulai dari MPL sampai perang Ukraina versus Rusia, gengs. Loh, kok ada Ukraina sama Rusia sih? Apa hubungannya nih? Ya, penasaran kan? Waduh. Makanya kalau penasaran, lu harus pantengin terus video ini sampai selesai, gengs. Oke, berarti langsung aja ke Langsung berita aja ke berita pertama. Oke, berita pertama datang dari Rusia dan Ukraina. Jadi di tengah panas-panasnya konflik antara Rusia dengan Ukraina, ada aja nih berita hoax yang tersebar. Nah, berita hoax yang tersebar ini adalah sebuah video di mana video ini menampilkan salah satu tentara Rusia yang menyerang di wilayah Ukraina. Tapi ternyata itu ternyata hoax, geng. Nah, faktanya video tersebut adalah salah satu cuplikan game yang emang genrenya itu sama nih, perang-perang juga. Nah, game itu namanya Arma 3. Nah, beberapa cuplikan dari game Arma 3 ini dilaporkan tersebar di Facebook dan beberapa sosial media lainnya. Video game itu memuat penjelasan terkait invasi Rusia ke Ukraina dan ditonton lebih dari 100.000 orang hingga dibagikan lebih dari 25.000 kali. Gitu ceritanya. Oh, jadi ternyata games itu bisa juga jadiin konten hoax ya? Bisa. Jadi kan sekarang udah banyak nih YouTuber yang main game dan sering nampilin footage-nya. Nah, itu tinggal di-download, diedit ulang dengan resolusi yang ya seminimal mungkin lah. Tinggal di-upload, disebarluaskan kayak gitu. Berarti ngeri juga ya, bahaya juga ternyata. Iya, makanya. Nah, buat kalian harus cermat-cermat memilah informasi ya, gengs. Langsung ke berita kedua. Ya, selanjutnya ada berita dari turnamen MPL Season 9. Di week kedua ini, tim-tim terbaik Mobile Legends tanah air berhasil menunjukkan performa terbaik mereka. Nah, buat lo semua yang ketinggalan pertandingan serunya, kita bakal kasih hasil pertandingan di week kedua MPL Season 9 ini. Nah, yang pertama, ada Aura Esport yang berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan juara bertahan Onyx Esport dengan skor 2-0 langsung. Nah, kejutan berlanjut saat Alter Ego takluk dengan skor 0-2 dari Rebellion. Selanjutnya, pada hari kedua, Aura berhasil melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Bigetron Alpha dengan skor 2-1. Kemudian ada EVOS Legends yang berhasil mengalahkan Geekfam 2-0. Selanjutnya ada Onyx yang berhasil bangkit dan menaklukkan RRQ Hoshi dengan skor 2-0. Nah, pada hari terakhir week kedua ini, Geekfam sayangnya lagi-lagi harus kalah 0-2 kali ini di tangan Rebellion. Nah, dan pada match yang terakhir di week kedua ini, RRQ berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Bigetron dengan skor 2-0. Nah, menariknya ada salah satu pemain yang berhasil menyita perhatian di week kedua MPL Season 9 ini, geng. Nah, namanya adalah Kabuki. Pasalnya ia berhasil memainkan hero Fanny, di mana yang kita tahu hero Mobile Legends yang sulit dimainkan atau dikontrol, bahkan oleh pro player sekalipun. Nah, hebatnya dia berhasil menyabet gelar MVP berkat kegemilangannya bermain hero Fanny. Gokil. Gue belum tentu bisa tuh pakai Fanny. Iya. Nah, terus pertandingan selanjutnya kapan nih? Untuk week ketiga season 9 ini bakal dilangsungkan akhir pekan ini. Jadi lo harus patengin terus. Boleh. Sip. Mantap kalau gitu. Nah, lanjut ke berita ketiga, gengs. Kali ini masih soal Mobile Legends. Baru-baru ini Mobile Legends merilis hero baru yang bernama Melissa. Nah, Melissa ini dia itu role-nya marksman. Cuman dia ini berbeda dengan role marksman yang lainnya di Mobile Legends. Kira-kira apa sih perbedaannya? Yang ngebuat hero Melissa beda dari marksman yang lainnya, yaitu ada pada kemampuan santetnya, gengs. Nah, kemampuan santet Melissa ini ada di skill 2-nya. Jadi, Melissa bakal ngeluarin boneka. Nah, kalau ada musuh di sekitar boneka tersebut, musuh bakal kena damage 2 kali, yaitu dari Melissa dan bonekanya. Kemampuan spesial Melissa ini juga ada di skill ultinya nih, gengs. Jadi, Melissa bakal ngeluarin kubah. Kubahnya itu bakal menahan hero musuh masuk ke dalam. Tapi ingat, gengs, damage masih bisa masuk, jadi gunakan cara bijak ya. Oke, lanjut ke berita keempat nih, gengs. Di berita keempat masih soal MOBA nih, cuman beda. Tadi kan Mobile Legends, sekarang kita beralih ke Dota 2 yang udah beda konsol.
Nah, di Dota 2 juga abis update nih, dan update terbarunya ini juga ngebawa hero baru. Nah, hero barunya ini namanya Primal Beast. Nah, secara default ini Primal Beast sebenarnya role-nya offlaner ya. Cuman gue udah mainin, itu emang sangar banget. Cuman gue maininnya nggak jadi offlaner, gengs. Gue mainin sebagai tanker karena enak banget untuk crowd control dan segala macem. Itu sama kayak Bristleback kalau lu pada main Dota. Nah, jadi kenapa gue mainin jadi tanker? Karena di skill-skillnya ini ada skill yang kacau dah. Skill pertama ada onslaught. Jadi onslaught ini dimana ketika lu aktifin skill ini, si Primal Beast bakal lari ke arah target, kemudian musuh yang berada di depan target atau di jalur target yang udah lu tentuin itu bakal terkena efek mini stun serta damage juga. Nah, sebenarnya ini skillnya mirip-mirip sama skill satunya Spirit Breaker yang dimana dia juga lari ke arah target, cuman bedanya kalau Spirit Breaker ini kan bisa nentuin targetnya yang mau diseruduk. Nah, kalau ini enggak, jadi dimana jalur itu udah lu tentuin ya itu kena targetnya. Lalu ada skill kedua namanya Trample. Trample ini bakal ngebuat Primal Beast mukul-mukulin tannya secara berulang kali, lalu memberikan damage kepada musuh yang udah ada di sekitarnya kayak gitu. Dan ini durasinya kurang lebih 5 detik lah kayak gitu. Nah, lalu di skill 3 ini sebenarnya dibilang pasif enggak, dibilang aktif juga enggak. Jadi di skill 3 ini namanya Uproar. Uproar ini ketika si Primal Beast ini keserang sama hero musuh, itu bakal nge-stuck di Primal Beast-nya, dan ketika lo aktifin itu bakal memberikan efek slow kepada musuh yang terkena skill tersebut dan memberikan double damage untuk si Primal Beast-nya sendiri kayak gitu. Nah, yang paling ngeri nih di ultinya nih, geng, namanya Pulverize. Jadi si Primal Beast ini bakal ngambil hero musuh lalu ngebanting-bantingin si hero musuh tersebut. Untuk upgrade pertama sebenarnya 3 kali ya, cuma nanti seiring lo ngupgrade si skillnya bakal lebih dari 3 kali kayak gitu, geng. Nah, lu sendiri kan udah mainin si hero Primal Beast ini. Menurut lo, prediksi lo kira-kira bakal jadi hero yang OP nggak nih? Kalau buat gue sih bisa nih jadi hero OP karena dia kan bisa jadi crowd control juga kan. Tapi ya gue nggak tahu sih kalau di player-player lain gimana. Kayak mending lu cobain sendiri dah kayak gitu. Betul. Ya, berita selanjutnya masih soal game nih, gengs. Kali ini datang dari game PC dan konsol yang baru aja dirilis. Nama gamenya itu Elden Ring. Elden Ring ini sukses mencuri perhatian gamer dunia, bahkan para penggemarnya yang udah lama menanti. Gak cuma itu, geng. Bahkan Elden Ring ini mampu memenuhi ekspektasi dari situs kritik game seperti Metacritic dan OpenCritic. Game besutan From Software Inc. ini mendapat nilai ulasan dengan rata-rata yang sangat tinggi. Mayoritas memberikan nilai 9/10, bahkan tak sedikit yang berani memberikan nilai sempurna, yaitu 10 dari 10. Semua penilaian positif ini tak ayal menasbihkan Elden Ring sebagai salah satu game dengan review terbaik, khususnya dalam sejarah modern di industri game. Gokil banget kan, geng? Gokil sih, parah-parah. Tapi ini rilisnya di mana aja nih? Lu bisa mainin game ini di PS4, PS5, Xbox One, bahkan lu bisa mainin ini di PC. Wih, gokil. Hampir semua konsol keluar ya? Iya. Boleh. Tapi menurut lu nih, karena sebenarnya gue nggak main nih, karena gue nggak masuk nih genrenya nih, Elden Ring nih. Tapi menurut lu bakal jadi calon Game of the Year nggak sih tahun 2022 ini? Menurut gue, dia salah satu calon terkuat. Karena dari ulasan yang kita tahu dari situs kritik, udah gitu dia juga diulas sama streamer-streamer itu juga bagus. Jadi menurut gue sih salah satu calon terkuat sebagai review terbaik di industri game. Oke, berarti kuat banget lah ya. Ya, pokoknya kalau lu penasaran langsung aja mainin game ini aja. Boleh. Sip. Oke, ke berita selanjutnya. Jadi berita selanjutnya nih datang dari Steam nih. Nah, seperti yang kalian tahu, Steam ini kan kemarin habis merilis konsol terbaru ya, dan udah dibuka tahap pre-order tanggal 25 Februari kemarin. Cuman ada momen menarik nih, gengs. Jadi, Gaben tertangkap kamera CCTV mengantarkan paket yang kayaknya isinya Steam Deck nih ke salah satu pembelinya kayak gitu. Dan katanya ini
Tujuan Gaben mengantarkan Steam Deck langsung ke para pembelinya itu untuk mengapresiasi para pengguna Steam Deck yang sudah memesan lebih dulu. Jadi kayak dia tuh ngasih apresiasi ke pembeli pertamanya lah, kayak gitu. Dan Gaben sendiri sangat positif dan percaya diri akan masa depan dari Steam Deck ini. Dan dia berencana akan terus memproduksi Steam Deck jika permintaannya semakin meningkat gitu, gengs. Dan Steam Deck ini baru dirilis untuk US, UK, Kanada, dan Eropa ya, gengs. Kalau kalian mau tahu kayak gitu. Unik juga ya si Gaben ini. Tapi kira-kira bakal dirilis di Indonesia kapan ya? Wah, gue kurang tahu sih. Cuman pasti bakal rilis juga di Indonesia karena nggak mungkin dong di sono doang, karena banyak pengguna atau penyintas Steam juga di Indonesia kayak gitu. Ya, kita lanjut ke berita yang terakhir aja, gengs. Kali ini ada berita datang dari Sony PlayStation. Mereka baru-baru ini merilis bocoran tentang desain headset VR2. Menariknya, si headset VR2 PlayStation ini mengambil inspirasi dari PlayStation 5 dengan desain dan warna putih yang terkesan modern. Nah, bentuk dari PS VR2 ini pun terlihat lebih bundar, agar lebih nyaman saat dimainkan dalam waktu yang lama. Terdapat pula cooling fan yang membuat lensa VR tidak berembun, fitur eye tracking sehingga kita tidak perlu menggunakan PlayStation kamera. Ada juga 4K HDR display dengan resolusi 2000x2040. Dan kabel yang bisa dikoneksikan ke PS5. Wih, gokil. Kayak lebih real lagi ya main PS5 ya. Cuman, kapan nih rilisnya nih? Yang pasti bakal rilis, cuman kita kayaknya harus lebih sabar aja nunggu. Oke. Belum ada bocoran kapan tanggal rilisnya ya? Ya, belum ada. Kita tungguin aja nanti. Boleh. Nah, buat kalian yang udah gak sabar nih, ya udah tungguin aja dah pokoknya. Yap. Nah, itu tadi info-info menarik yang udah kita bagikan dan kita rangkum di Jalan Tikus, gengs. Kira-kira kedepannya kita bakal bahas apa lagi ya? Nah, penasaran kan? Makanya jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian jadi orang pertama yang dapetin update video dari kita. Nah, bener banget. Tapi kalian juga jangan lupa buat like dan share video ini jika menurut kalian informasi ini bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya hanya di Jalan Terkini.